Buntu drama upaya penangkapan tersangka kasus pencabulan santriwati Muhammad Subhi Azal Sani alias Betsy, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mencabut izin operasional Pondok Pesantren Ponpes Sidikiyah, Kecamatan Peloso, Jombang. Kanwil Kemenak Jawa Timur akan memfasilitasi para santri untuk pindah. Dengan pelaksanaan PKPPS di sana ini izinnya sudah dicabut, tapi tidak serta-merta kemudian hari ini harus dihentikan seluruhnya, tidak. Kita harus berkomunikasi dengan wali santri untuk mengarahkan para santri tersebut mau melanjutkan kemana. Sabtu siang, suasana di sekitar Ponpes Sidikiyah sendiri tampak lengang. Sejumlah santri tampak berlalu lalang keluar masuk pesantren. Belum terlihat ada orang tua santri yang menjemput anak mereka. Pencabutan izin operasional Ponpes Sidikiyah tidak berpengaruh bagi wali santri yang anaknya mondok. Namun wali santri meminta Kementerian Agama meninjau keputusan pencabutan izin Ponpes. Ya seperti itu ya, keberatan Pak dari pondok ini. Soalnya generasinya nanti bagaimana? Harapannya ya harus ditahan Pak. Nggak bisa. Tetap harapan kami tetap berjalan, sekolah itu tetap berjalan. Harapan kami tetap, kalau masalah itu ya minimal ada klarifikasi dulu. Itu harapan dari kami. Ada 1041 santri dan santriwati yang mondok di pesantren Sidikiyah, Jombang. Mereka menempuh pendidikan dari jenjang setara SD hingga SMA. Dengan pencabutan izin operasi Ponpes Sidikiyah, para santri kini menanti hak mereka atas pendidikan. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Ada Wali Santri Ponpes Sidikiyah Aldo Triansyah Siregar, Komisioner KPAI Retno Listiarti, dan anggota Komisi 8 DPR fraksi PKB MF Nurhuda Yusro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Ibu Bapak. Petang semua. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Aldo dulu. Jadi setelah izin pondok pesantren dicabut, saat ini para santri seperti apa statusnya Pak Aldo? Kebetulan santri itu libur menjelang Idul Adha ini libur. Setelah libur Idul Adha, saya sendiri belum tahu nanti gimana kebijakan dari sekolah bagaimana. Saya mengikuti sebagai wali santri. Nah, kebijakan dari sekolah. Oke, kalau dari pesantren, dari Kemenak, misalnya sudah ada yang kontak wali santri? Belum ada. Baru terakhir sebelum 2 hari yang lalu tuh dapat info masih libur, terus belum dapat info lagi. Oke, nah kalau Bapak sebagai wali santri melihat adanya kasus ini sampai berujung izin pencabutan operasional, seperti apa Pak Aldo? Kalau saya sebagai wali santri, saya kan ngekolahin anak di sini, saya memandang Pak Kiai, apa ajarannya Pak Kiai itu menurut saya, dan sudah yakin dan kalau untuk kasusnya Mas Beki, informasi yang saya terima dari Pak Kiai, saya akan ada di bawah itu tidak benar. Tapi nanti putusan pengadilan itu saya juga bagaimana hanya apabila hanya nanti ternyata Mas Beki bersalah, ya saya ini juga karena Pak Yai sebenarnya Mas Beki gitu. Jadi saya akan tetap Yai bagaimana dengan Pak Yai. Oke, jadi tapi kalau dari wali santri sih berharapnya ada kejelasan soal status para santri, begitu ya Pak Aldo ya, singkat? Oh iya, tentu. Harapan saya tentu Kemenak meninjau ulang. Karena kan kalau logika biasanya sih Mbak, ya misalkan di suatu institusi ada yang korupsi, ya masa iya instansi dibubarin kan kayaknya iya. Ini kekhawatiran dari wali santri Bu Retno. Kelanjutannya seperti apa? Kok ada kasus kenapa harus dicabut izin operasionalnya? Kalau KPAI melihatnya seperti apa, Bu Retno? Iya, sebenarnya kalau ini kan bukan yang pertama ya, atau pada tahun ini misalnya yang kasus Bandung ya, Madan itu kan juga dicabut izinnya. Ya.
hanya kan jumlah muridnya tidak sebanyak ini gitu ya. Kalau ini kan jumlahnya 1041, tapi yang terdaftar di Dapodiknya Kementerian Agama itu mencapai hanya 998 gitu ya, hampir 1000. Nah, ini jumlah yang sebenarnya tidak kecil, dan Kemenak kan sudah memutuskan karena menggunakan undang-undang pesantren ya. Jadi sudah memutuskan untuk mencabut izin, menghentikan bantuan operasional pendidikan ya, atau yang biasa diberikan melalui APBN kita. Nah, itu kemudian juga dihentikan. Nah, memang betul bahwa menghentikan mencabut izin itu sesuai kewenangan Kementerian Agama, itu bisa dilakukan dengan pertimbangan seperti sudah diuraikan oleh pihak Kementerian Agama. Namun kita harus memikirkan bahwa ada 1041 anak. Nah, ini bagaimana? Kan nggak bisa diperintahkan begini kepada Bapak Ibu, silahkan memindahkan anak-anaknya, kan nggak bisa. Ini harus difasilitasi. Iya, harus difasilitasi, bicara, kemudian didata, ya dipetakan. Kemudian kan santria tidak hanya berasal dari wilayah Jawa Timur ini, mungkin ada dari wilayah-wilayah lain. Nah, ini yang penting untuk dibicarakan. Oke, saya tanyakan ini ke Pak Huda. Dari segi aturan, apakah memang kalau ada kasus begini harus dicabut segera izin dari santrinya, izin dari pesantrennya maksud kami, dan bagaimana nasib 1000 lebih santri tadi setelah ada kasus ini? Kami akan kejadian yang ini sangat memprihatinkan, dan yang kedua memang pemerintah dalam hal ini harus terus meneliti tabur terkesan kok. Saya setuju sekali adanya pencabutan ini, tapi harus diteliti apakah kasusnya itu kan seperti apa. Jadi harus diteliti dulu, jangan terburu-buru begitu ya Pak Huda. Sambil kita perbaiki sambungan suaranya karena tadi agak sedikit terputus Pak Huda. Tapi kalau Bu Retno melihatnya seperti apa? Tadi kata Pak Huda jangan terburu-buru untuk mencabut izin. Nah, sekarang ini stepnya yang harus dilakukan seperti apa? Karena kan sudah kadung Kementerian Agama menyatakan bahwa izin operasional dicabut begitu, Bu. Kalau saya justru mengapresiasi Kementerian Agama ya, yang ini dalam situasi yang kemarin panas sekali gitu ya, dan sangat viral, kemudian mengambil tindakan ini gitu. Walaupun kejadiannya sudah lama dan tidak ada tindakan juga sebenarnya ya. Terus tapi ketika ini begitu viral dan untuk menenangkan masa juga kondisi tentu perlu diambil langkah. Dan sebenarnya sih kalau saya menyimak ya penjelasan dari Direktur Pondok Pesantren itu mereka mengutip pasal 2 ya yang terkait undang-undang Pondok Pesantren yang memang prinsip kemaslahatan tadi. Nah, kalau kami memang kalau prinsipnya adalah pada peraturan perundangan, dasar pijakannya ada peraturan perundangan, tentu itu merupakan kewenangan dari Kementerian Agama. Kami karena Komisi 8 DPR RI adalah rekan mitra atau juga pengawas dari Kementerian Agama, mungkin bisa dipanggil untuk menjelaskan sehingga juga persoalannya menjadi jelas. Tapi yang lebih penting adalah kalau memang ini mau ditutup, artinya dicabut izin, berarti ditutup. Tapi sebenarnya informasi yang kami dapatkan juga banyak sih sebenarnya pondok pesantren berjalan tapi tanpa izin juga, itu juga ternyata banyak. Nah, ini kan juga bisa terjadi sebenarnya gitu ya. Artinya dicabut izin secara operasional akan berdampak secara sistem kenegaraan sebenarnya seperti bantuan operasional tadi. Tentu tidak dapat kalau dia tidak terdaftar, tidak mendapat izin operasional. Yang kedua adalah kalau memang pondok pesantren ini kemudian dalam proses ini kebijakan ini misalnya mau dievaluasi, ya ini dianggap sebagai oknum misalnya. Tapi apakah betul oknum? Karena kalau undang-undang perlindungan anak ini kegagalan melindungi anak-anak juga pelanggaran undang-undang perlindungan anak gitu. Jadi melindungi santri di dalamnya juga ya. Saya ke Pak Huda lagi. Nah, jadi kalau sekarang apa yang harus diperhatiin dan bagaimana juga nantinya proses pemindahan anak-anak para santri ini ke tempat yang betul, karena kita tahu sekarang momentumnya memang lagi libur, tapi kan sesaat lagi akan kembali kegiatan belajar mengajar. Tadi Pak Aldo mengatakan bahwa belum dikontak sama sekali oleh pihak Kemenak ataupun pihak terkait lainnya soal pemindahan para santri ini, Pak Huda. Ya, pertama saya
sebagai anggota Komisi 8, kami berharap Kementerian Agama kepada kami urgensi tentang saya berharap tidak permanen. Jadi kalau kan status dia tidak boleh baru. Yang saya pahami kalau di undang-undang pesantren, kalau tidak salah pesantren yang undang-undang pesantren pertama diakui dadanya. Tadi Bu Retno menjadi artinya diakui dan fasilitas. Yang kedua fasilitas. Artinya pesantren kalau statusnya tidak terdaftar di Kementerian Agama, dia nggak diperintah. Kalau misalnya dia lulus tetap menyelenggarakan pendidikan, kemudian nanti dia lulus mau daftar sekolah, nggak bisa diterima karena dia nggak dapat pengakuan dari pemerintah. Nah, sehingga ada sih beberapa pesantren yang tidak terdaftar di pemerintahan, tapi status mereka nggak dapat legalitas, sehingga lulusan mereka juga tidak bisa mendaftar lulusan-lulusan yang terkait dengan pemerintahan. Nah, santri yang sudah yang masih bermukim di sana dan nanti status seperti apa, ya itu pemerintah agama harus pemindahan pada pesantren yang secara ideologi dan dan pemahaman saat jangan sampai kemudian dipindah pada pesantren, karena pesantren beda-beda karakter. Iya betul. Jadi ntar berbeda ada masalah baru lagi begitu ya Pak Huda. Ya. Jadi itu dari pemerintah. Saya tanya ke Pak Aldo. Jadi gimana kalau dari sisi wali santri tentu ya tadi inginnya tetap di pesantren yang sama, tapi kalau sudah ada kasus seperti ini apa yang sebenarnya diharapkan? Apa yang sebenarnya diharapkan oleh wali santri, komunikasi dari Kementerian Agama misalnya atau pihak lain terkait soal pemindahan ini jikalau memang harus dipindahkan? Kalau menurut saya sih jelas mewakili wali santri ini juga yang ada. Tapi kalau menurut pandangan saya, tentu yang pertama adalah bisa dipindah ulang. Nah, tuh ya. Terus kalaupun ternyata nanti enggak juga tetap dicabut, intinya saya itu kan oleh anak ini karena yang sudah belajar di sekolah ini sudah lama. Iya. Saya kalau mau pindahin ke pesantren lain, saya itu harus tahu dulu pesantrennya seperti apa. Ya, saya terjun di sana, itu juga nggak tahun. Terus memang kalau menurut saya yakin di sana itu baik, saya harapan baru saya mungkin saya pindah ke sana. Tapi kalau nggak mungkin juga saya kalau ujuk-ujuk saya belum tahu seperti apa, saya pindahin karena kan saya masih sini bukan karena katanya sini bagus, enggak, karena saya sudah murid di sini, murid orangnya lama, sehingga saya sekolah ini di sana. Gitu. Oke, jadi tidak mudah juga untuk para wali santri memilih kemana santri dan santriwati harus pindah dari pondok pesantren ini, begitu ya Pak Aldo ya? Iya, itu menurut saya. Oke, Bu Retno, tidak mudah ternyata juga untuk wali santri memindahkan kemana yang sesuai, baik itu tadi dari segi pemahaman, lingkungan, biaya dan sebagainya. Ya, pertama barangkali bisa diambil jalan misalnya ini kan kalau saya membaca dari ketentuan itu tampaknya bukan dibekukan. Oh, dibekukan kan arah jadi buka, ya. Dicabut, betul. Permanen. Nah, yang kedua karena ini udah satu semester juga, sebenarnya kasusnya bisa kita kelas 12 atau kalau SD di kelas 6, kalau SMP kelas berapa itu. Nah, itu sebenarnya kan mereka di ujung ya. Jadi seharusnya barangkali bisa dibuat untuk yang kelas di awal kan masih punya kesempatan untuk pindah ya, karena mereka juga baru satu semester misalnya. Jadi ini silakan dipindahkan. Tinggal sekarang berapa jumlah di yang setara dengan SD, setara dengan SMP atau setara dengan SMA itu berapa? Lalu yang berada di kelas akhir gitu ya, karena mau ujian akhir kan, itu saya rasa mestinya tidak dulu. Jadi dicabut, tetapi untuk yang kelas akhir ini penting untuk dibiarkan lulus gitu.
Nah, tapi yang kelas di bawahnya gitu, yang bukan akhir, barangkali itu yang dipindahkan. Nah, itu butuh koordinasi, komunikasi, dan dibicarakan dengan orang tua santri dan santrinya juga. Jadi situasinya diajak didengarkan juga suaranya. Betul. Nah, lalu yang kelas akhir, karena ini sekolah paling mereka tinggal sekitar beberapa bulan lagi nih ya. Paling enggak kan ini sudah pengumuman, sudah kelulusan. Betul. Artinya sudah mau ujian. Jadi menurut saya yang kelas di akhir mestinya ini supaya untuk dipertahankan dulu. Karena kasihan juga kalau pindah. Nah, nanti yang bawahnya saja gitu. Itu sih usulan kami ya. Karena istilahnya tidak dibekukan. Kalau Kemenak menyebutkan, tapi dicabut. Ya, kalau dicabut dengan pertimbangan tadi ya undang-undang pesantren yang mereka jadikan harusnya mereka juga menyebut undang-undang perlindungan anak, Mbak, karena undang-undang perlindungan anak sangat jelas di pasal 54 bahwa selama anak berada dalam satuan pendidikan itu harus dilindungi dari berbagai. Baik, saya ke Pak Huda soal ini. Ada yang disoroti juga KPAI adalah kegagalan untuk melindungi anak-anak di pesantren. Gimana? Maaf. Tadi yang disoroti KPAI juga adalah ada kegagalan dalam melindungi para santriwati di pesantren. Sehingga ada kasus ini berujung pada pencabutan izin. Bukan hanya undang-undang pesantren, tapi undang-undang perlindungan anak, Pak Huda. Oh ya, saya tuh pada saat kasus kejadian tadi, saya udah langsung bahwa memang banyak hal yang harus karena misalnya, gimana kalau pesantren pada saat sendiri harus lebih diperketat dengan cara jadi pesantren punya SOP, ada penanggung jawab SOP. Nah, ini menarik. SOP untuk ramah anak dan perempuan, misalnya begitu. Nah, sehingga ada jaminan di masyarakat bahwa pesantren menjamin bahwa begitu anak masuk dan mereka sudah ramah terhadap anak dan perempuan. Nah, ini harus ada. Nah, kalau yang kejadian sekarang ini kan saya lihat tidak semua pesantren punya SOP. Anak saya sendiri juga di pesantren dan pesantren yang saya tempat jadikan anak saya ada SOP-nya. Sehingga saya merasa nyaman. Ya, agar nyaman ada SOP ramah anak dan perempuan itu poin penting dan baik kita rasa. Terakhir kalau dari Pak Aldo, apa harapannya ke depan? Karena mau tidak mudah untuk wali santri ataupun santri beradaptasi lagi setelah izin ini dicabut untuk memilih pesantren berikutnya, termasuk juga harapan agar tidak terulang kejadian serupa sehingga para wali santri tentu tenang menitipkan anak-anaknya di pesantren. Kalau saya, Mbak, saya sekolah Jakarta, Mbak, dari SD, SMP, SMA Jakarta, berkuliah Jakarta. Terus saya dapat pelajaran dari kiai saya di sini tahun, 2 tahun, puluhan tahun, akhirnya saya yakin sudah di sini. Kalau misalkan harapan saya jelas, saya harap yang berkewenangan, perizinan untuk kembali, itu harapan. Kalau nanti pun nggak bisa, saya bilang tadi, saya ini pasrah Pak Yai, jadi kalaupun ada yang lain, saya harus mendalami dulu gitu loh, Mbak. Dalam itu bagaimana, baru saya mau mungkin gitu pindah. Kalau enggak, santri lain yang di sini, menurut saya kalau emang ini saya ada, kecuali ada mungkin juga ada yang nggak, saya juga ada, saya juga yang lain. Tapi kalau saya seperti itu, Mbak. Jadi sama Pak Yai masih memberikan bimbingan, itu masih di sini. Ya, yang jelas juga kita harapkan ada kejelasan pendidikan untuk para santri setelah ini, prosesnya difasilitasi dengan betul oleh Kementerian Agama dan para pihak terkait, juga
termasuk untuk kedepannya jangan lupa ada SOP ramah anak dan perempuan yang sedianya dimiliki oleh setiap pesantren atau lembaga pendidikan manapun di Indonesia untuk mencegah hal serupa terjadi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Wali Santri Ponpes Sidikiyah Pak Aldo Triansyah Siregar, Komisioner KPAI Retno Listriarti, dan juga anggota Komisi 8 DPR fraksi PKB MF Nur Huda. Terima kasih atas waktunya di Kompas Petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.